Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat, ibu-ibu masih semangat. Snacknya masih ada ya. Sambil santai tidak apa-apa, sambil kita makan-makan snack, bapak-bapak minum-minum ya, sambil santai. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus Bapak Imam kita, Bapak Ustadz, serta pengurus Musholla Nurul Hidayah. Kemudian para tokoh masyarakat, ketua RT, serta hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita yang hadir adalah orang yang ditakdirkan atau dipilih oleh Allah dapat memenuhi undangan berkumpul yang di tempat yang mulia ini, memperingati satu kejadian, satu peristiwa yang mulia, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya salawat dan salam tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah sehingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi sebelum memulai salam tadi saya maju sebentar, kemudian mundur lagi ya, takut Bu, di belakang saya ada orang-orang yang sepuh, ada orang-orang yang lebih tua. Kalau saya ini masih muda, ya takutnya kurang adab. Mohon maaf tadi panitia, jadi saya duduk di sini saja. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan malam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita telah dengarkan anak kita yang mensenandungkan ayat suci Al-Quran yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak sudah tahu ceritanya ya. Dari kita kecil dulu
kita sudah setiap tahun mendengar cerita peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Nabi jalan dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti setelah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cerita ini berpuluh-puluh kali sudah kita dengar. Tapi di sini yang kita ambil adalah hikmah dari perjalanan tersebut. Dalam ayat tersebut Allah berfirman subhana, artinya Allah memuji. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang luar biasa, kita biasa mengucapkan subhanallah. Artinya maha suci Allah, luar biasa. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Subhana, maha suci dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Bu, bi'abdihi itu ada orang sekarang ini macam-macam mengartikannya. Ada yang mengartikan bi'abdihi itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah hanya ruhnya saja, hanya ruhnya saja, jasadnya tidak ikut. Ada lagi yang mengatakan bi'abdihi itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian nembus ke Sidratul Muntaha, hanya jasadnya saja, ruhnya tidak ikut. Bu, itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, waktunya singkat. Kalau diukur perjalanannya yang normal zaman dulu itu sekitar 1 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik pula ke langit yang ke-1, ke-2 sampai ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa Nabi berjalan malam itu waktunya singkat, hanya sepertiga malam? Bahkan dalam riwayat Rasulullah ketika beliau pulang dari Isra Mi'raj, diperiksa tempat duduk, tempat tidurnya itu masih terasa hangat. Nah, bayangkan Pak, kalau kita lagi tidur kemudian bangun, kita pegang tempat tidur gitu tuh, masih terasa hangat. Berarti perjalanannya sangat singkat. Kenapa bisa? Bagaimana bisa demikian? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berjalan sendiri, tapi asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada semut, ya Bu ya, ada semut masuk ke dalam kantong kita. Pagi-pagi kita berangkat ke Jambi, ya tak? Ada semut ikut masuk ke kantong kita, besok pagi kita berangkat ke Jambi, kemudian balik lagi dari Jambi sorenya. Kemudian ini semut bercerita sama kawan lainnya, aku tadi tahu dak, tadi seharian aku pergi ke Jambi. Kata kawannya apa? Kata kawannya, kau nih mustahil, mana mungkin lah kau berjalan dari Tungkal ke Jambi ditempuh dalam satu hari. Tapi apa yang tidak mungkin, kalau semut tadi dia ke Jambi bukan berjalan dewek. Kalau berjalan dewek entah berapa puluh tahun baru nyampe, ya Bu? Tapi semut tadi itu diperjalankan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan berjalan dewek, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak melakukan sesuatu tinggal bilang kun, kata Allah, jadilah. Fayakun, maka jadi. Jadi gampang bagi Allah, ya. Kalau sekarang sudah gampang Bu. Dulu orang zaman dulu mungkin masih tidak masuk di akal menurut mereka. Tapi sekarang kita bisa pergi ke Jakarta dalam 1 jam sampai. Karena apa? Diperjalankan. Nah itulah
peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu jasadnya saja atau jasadnya saja atau ruhnya saja? Karena ada orang bilang Rasulullah itu cuma mimpi, berangkat ke Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan demikian. Maka jawabannya, Bu, kalau Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha hanya roh saja, itu sama aja dengan hantu. Ya, kalau roh begentayangan itu namanya apa, Bu? Tidak mungkin Rasulullah hantu. Tapi kalau Rasulullah misalnya berjalan, jasadnya saja, rohnya tidak ada, itu namanya mayat atau jenazah. Tidak mungkin Rasulullah jenazah atau mayat. Pernah nengok tak, Bu, kita mayat berjalan dewek, ya, diperjalankan? Pernah tak? Pernah. Dari Jambi ke Tungkal, orang meninggal di rumah sakit Jambi, ya tak? Masuk ambulan, berjalan ke Tungkal. Apa sama begitu Rasulullah SAW berjalan Isra Mi'raj? Maka tidak sama. Jadi perjalanan Rasulullah, kata ulama, bi'abdihi itu maknanya adalah ruh dan jasad. Ini kayak kita nih, nah, hidup. Nah, itulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj apa yang ketiga? Kenapa Allah berjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Ngapain tidak dari Masjidil Haram aja langsung naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, kemudian bertemu ke hadirat Allah? Kenapa? Ini ada pelajaran buat kita bahwa peringatan Isra dan Mi'raj itu ada harus kita sesama manusia itu menjaga dua hubungan baik, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan sesama manusia itu digambarkan, diajarkan dari perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya datar, ya, datar perjalanannya. Ini maksudnya kita harus menjaga hubungan baik sesama manusia. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke atas. Berarti ini maksudnya adalah kita harus menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imbang. Nah, setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengandung pelajaran. Ini tiga daripada iktibar atau pelajaran yang bisa kita ambil daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tadi kita, Bu, Pak, dengar anak-anak kita luar biasa bersolawat, bersolawat, senang mendengar mereka. Itu kalau bukan panggilan rasa suka bersolawat kepada Rasulullah, tidak datang mereka, Bu. Betul tidak, Pak? Kalau bukan panggilan dari hati karena suka berselawat dengan Rasulullah, tidak datang mau berselawat Rasulullah SAW. Tapi karena ada rasa di hati ini suka, walaupun macam-macam rasanya. Ada yang rasanya besar cinta kepada Rasulullah, ada yang kadarnya setengah, separuh-separuh aja, ada yang sedikit, tapi tidak apa-apalah. Yang penting mereka semua ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diungkapkan melalui selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang tukang baca solawat, dia pakai lisan mengucapkan solawat. Ada yang pakai gendang. Begendang itu hakikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita bersolawat tak ada diiring gendang, rasa kurang semangat begitu, ya tak? Nah, dengan adanya hadrah, maka solawat kita menjadi lebih bersemangat. Jadi semua terlibat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih yang membuat atau keutamaan apa bersolawat nih sehingga macam gitu nih yang tadi diceritakan oleh Sohibul Bait kepada tuan rumah, katanya solawat tuh luar biasa begini, luar biasa begini. Apa sih? Nah, Ibu pengen dengar cerita tak, Bu? Bapak ingin dengar cerita? Solawat ini, Bu, solawat ini, Pak, tidak ada satupun amalan yang mana amalan tersebut
disuruh oleh Allah, tapi Allah ikut juga melakukan. Allah perintahkan aqimis shalah, dirikan sholat. Tapi pernah ada kita dengar Allah bersolat juga? Pernah kita dengar ceramah bilang, oh Allah ikut sholat? Pernah tak? Tak pernah, Bu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajib atas orang-orang sebelum kamu. Tapi kita tidak pernah mendengar Allah ikut berpuasa. Betul tak, Pak? Tak pernah kita dengar Allah 4 puasa juga. Ya, 30 hari bulan Ramadan Allah ikut puasa, tidak, Bar? Kemudian Allah perintahkan zakat, haji, Allah tidak ikut melakukan itu. Tetapi ketika diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Allah ikut bersolawat, disuruh pula malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba tengok lagi nih, Bu. Biasanya kalau kita hendak supaya yang kita suruh itu diikuti oleh orang, biasanya kita kerjakan dulu, baru kita perintahkan. Itu lebih manjur. Misal, Bapak, nak, ini sudah maghrib nih, sembahyang lagi, pergi ke musola. Tapi kalau bapaknya yang sudah siap, sudah pakai songkok, sudah pakai baju Fatihah, sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, tinggal berangkatnya lagi, anaknya masih belum mandi, itu anak lebih nurut biasanya, Pak ya? Ya, Pak ya? Tapi kalau kita suruh, kita belum melakukan, kadang kurang diikuti. Nah, ini contohnya. Allah perintahkan bersolawat, bukan Allah sekedar merintahkan, tapi Allah ngasih contoh. Allah dulu, coba tengok ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah bersalawat, malaikat-malaikatnya bersalawat, baru Allah seru hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dan berkirim salamlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ada tak, Bu, amalan yang kayak gitu? Maka tadi itu tuan rumah, yuk kita bersalawat, yuk kita bersalawat. Ternyata salawat ini luar biasa. Jadi Allah perintahkan, Allah melakukan juga, bahkan bukan cuma melakukan, tapi mencontohkan terlebih dahulu. Nah, ini keutamaan sholawat. Kemudian dulu, Bu, di Mekah sana ada seorang ulama, dia juga Habib, keturunan Rasulullah SAW. Beliau ini ulama, tuan guru, Habib, alim. Di sana dikenal oleh orang Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah sana dulu, tapi sudah meninggal sekarang. Beliau sedang mengajar di majelis ilmu, sedang di majelis ngajar. Tiba-tiba ada orang yang tak suka dengan bersolawatan nih. Pernah tak, Bu, dengar orang tak suka orang bersolawatan? Oh, solawat ini bid'ah. Kalau kita pergi ke kuburan tuh nyembah kubur. Kalau kita bertahlilan tuh syirik. Ya, menyembah bertahlilan tuh bid'ah. Pergi ke kubur berziarah tuh syirik. Pernah ada dengar gitu? Ternyata di pengajian beliau itu ada orang yang begitu. Katanya, wahai Syekh, aku mau nanya. Pertanyaan sulit, Bu. Apa pertanyaannya? Syekh, saya mau tahu sekarang nih Allah lagi ngapa? Pertanyaannya gitu. Nanya, sekarang nih Allah lagi ngapa? Ini kalau kurang pintar, kurang alim, Ustadz tak bisa jawab, ya. Ada yang tahu tak Allah sedang apa sekarang nih? Ada yang tahu tak? Lalu ini Syekh, karena dia pintar, karena dia alim, apa jawaban beliau? Kata beliau, Allah saat ini sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kata yang nanya tadi, apa dalilnya? Kita sering dengar,
Kita ceramah begini, apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita maulid, apa dalilnya? Ini dia nanya, wahai Syekh, apa dalilnya? Kalau Allah sekarang nih lagi bersalawat kepada Rasulullah, yang dikerjakan Allah sekarang nih bersalawat kepada Rasulullah. Dalilnya di kalimat tadi, Bu. Di kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau dalam bahasa Arab, Bu, yusallu itu namanya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu dua artinya. Bisa dilakukan, bisa sebelum dilakukan pekerjaan tuh, bisa juga terus menerus dilakukan. Jadi ulama mentafsirkan bahwa saat itu Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Berarti terus menerus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Imam Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Allah sedang bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan solawat Allah kepada Rasulullah tidak sama dengan kita. Kalau kita bersolawat putus-putus. Halo, halo. Kalau kita bersolawat masih ada batasnya. Sehari 100, ya tak? Sehari 200, sehari 300, sehari 1000. Tapi kalau Allah dan malaikatnya yusallu, tidak ada batas, tidak ada berhentinya, tidak ada ukurannya, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi pekerjaan Allah dari dulu sampai sekarang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terdiam cuman lagi tuh, Bu, tak bisa jawab lagi. Nah, ini keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi sudah paham lah, Bu, ya. Jadi kalau kita punya anak yang setiap malam Jumat senang bersalawat, apalagi malam Jumat. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya. Sayyidul Ayyam itu penghulunya hari. Kalau kita bersalawat sekali, biasa di hari lain dibalas 10 kali, mungkin di malam Jumat ini tidak terhitung lagi berapa balasannya. Saking mulianya, agungnya malam Jumat. Jadi luar biasa. Itu keutamaan salawat. Kemudian yang selanjutnya, peringatan Isra Mi'raj tadi itu, banyak orang yang tak suka tuh, banyak dibilangnya apa tuh, Rasulullah tidak pernah pula melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Nah, bid'ah tuh tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jawabannya ada 3. Jawabannya ada 3. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Apa sih gunanya kita kumpul setiap bulan Rajab itu sebulanan penuh melaksanakan Isra Mi'raj? Apa gunanya? Yang pertama, Isra Mi'raj ini gunanya adalah ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ibu-ibu mungkin jarang kumpul gini ya, Pak, ya. Bapak-bapak mungkin jarang kumpul begini dah. Rame kita berkumpul, ya dah. Biasa paginya kita bekerja, belum tentu kita berkumpul kayak gini, ya dah. Tapi dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita diperkumpulkan dalam rangka mengagungkan, membesarkan peringatan atau peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dan jangan berpecah belah atau bercerai berai. Bu, halo, ini Bu, ya, yang sekarang ini tuh sering terjadi kita berpecah belah tuh apalah sebabnya? Sebabnya satu, ada orang yang disebut oleh Rasulullah namamun. Nah, ini bahaya nih Bu, hati-hati ya. Namamun apa nih? Kalau bahasa Banjarnya tuh anjur atar. Nah, ini bercerita ke si fulan B, cerita ini. Bercerita ke si C, bercerita ini. Akhirnya nih 2 orang ini berkelahi. Nah, pernah dengar tak? Bercerita dengan si fulan tuh. Oh, itu dia tuh gini dia tuh nyebut-nyebuti kau. Nah, akhirnya ini dengan ini memusuh. Ini namamun, namimah, pengadu domba. Jadi jangan sampai kita punya sifat seperti itu, Bu, ya. Ya. Mamaknya Rahma
Mohon maaf nih Pak ya, sering ke ibu-ibu karena sering pengajian ibu-ibu ya. Mama Rahma sama mamanya Naila. Ini nih tak ada berteguran sudah. Sehari tak ada berteguran. Tak apa masalahnya dah. Ada di tengah-tengah nih. Mamanya Rida. Hanya Rida. Di tengah-tengah nih. Oh, nengok dia tak berteguran tadi suka dia. Suka. Sampai ke sini bercerita begini, sampai ke sini bercerita begini. Di sini bercerita, kau tuh tahu tak? Semalam tuh Mama Rahma tuh ngejek-ngejek kau, jelek-jelekkan kau. Oh, panas naik. Naik darah tingginya. Bercerita ke sebelah lagi. Seperti itu juga. Akhirnya nih berdua nih yang awalnya cuma sedikit masalahnya jadi besar. Jadi tak ada berteguran. Padahal 3 hari cuman kata Rasulullah batasnya tak ada berteguran. Nah, karena ini tadi tuh akhirnya orang pecah belah. Akhirnya orang bercerai Nah, ini hati-hati. Apa kata Rasulullah? Ancaman Rasulullah kepada orang seperti ini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Siapa? Namamun, orang yang suka mengadu domba. Jadi hati-hati ya. Padahal dia ini awalnya tidak ada besar ada masalahnya, tapi gara-gara dibesak-besakkan jadi kompor, jadi besar. Ini yang terjadi sama kita sekarang nih Pak. Antara kelompok ini dengan kelompok ini di tengah-tengah nih namamun nih. Ini dipanas-panasi. Oh, ini dikompor-kompori, akhirnya berkelahi. Ancaman Rasulullah tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang seperti demikian itu. Maka na'udzubillah min zalik. Macam mana kalau kita melihat kawan kita nih, semua nih CS-an kedua nih. Mamanya si Rahma kawan dekat juga, mamanya si Naila tadi kawan dekat juga. Macam mana nih? Dalam kondisi seperti itu Pak, Ibu, kita boleh berbohong. Ini bohongnya dibolehkan nih. Macam mana ceritanya berbohong? Datang ke Mama Naila semalam tuh bepandir di depan rumah bercakapan. Semangat bercakap Mama Naila tadi, jelek-jelekkan yang satu tadi. Besok itu ngintip apalah yang dicakapkan dia nih. Akhirnya besok ditemuinya tuh yang di tengah-tengah tadi temuinya. Apa kau cakapkan kemarin tuh sama Mama Naila tuh? Macam serius nih, anding ngejek aku ya. Ini dalam kondisi kayak gini tidak boleh jujur. Jangan pula nanti ketemu, semalam tuh dia. Tidak boleh gitu. Kita harus bohong. Bagaimana cara bohongnya? Bilang, idaklah dia itu sebenarnya nak berbalikan, nak baikan, nak berdamai. Cuma agak gengsi-gengsi sikit. Nah, besok lagi bercakap-cakapan tuh nengok pula Mak Naila. Padahal ngejek-ngejeki kan. Nah, itu udah boleh jujur tuh. Harus bohong. Bercakap lagi ke sebelah. Idaklah dia pengen bebain. Akhirnya besok pagi dia ajak ke warung. Kalau ibu-ibu ke warung jus, kalau bapak-bapak ke warung kopi, ngopi, akhirnya bertemu. Padahal dibuali tadi nih, dibohongi, tapi dengan maksud ingin mendamaikan itu boleh. Nah, jadi caranya begitu. Kalau ada kondisi seperti itu, maka harus kita berdamai karena Allah berbilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kata Allah di jalan Allah, pada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadi yang pertama, manfaatnya kita ngadakan acara Isra Mi'raj, berkumpul. Dari paret 5, dari paret 4, dari paret 3 berkumpul di Mushola Nurul Hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 3 nih, 2 lagi. Yang kedua, peringatan Isra Mi'raj ini Pak, Bu, secara tidak langsung kita nih ngaji di sini. Kita menuntut ada kegiatan taklim. Jadi kalau orang mengatakan apa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah apa, kita di sini menuntut ilmu, kita mencakapkan tentang Dari tadi kita bercakap tentang ayat suci Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ilmu tuh. Ternyata Rasulullah diperjalankan berdasarkan roh dan jasad. Rasulullah berjalan dalam waktu yang singkat. Itu ilmu semua tuh. Jadi peringatan Isra Mi'raj kita mengadakan kegiatan taklim ilmu, kegiatan belajar
mengajar. Karena ilmu ini penting, ya, wabil khusus kepada anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita ini insya Allah tiap malam Jumat mereka belajar ta'limul muta'alim. Di situ selalu diajarkan, yuk kita nuntut ilmu, yuk kita semangat nuntut ilmu. Ya dak? Halo? Ya dak? Betul ya? Malam Jumat kita belajar tentang, yuk kita belajar ilmu ta'limul muta'alim. Ini malam kita bukan saya mengajari, tidak, tapi kita mendiskusikan, bermusyawarah, muzakarah tentang ilmu. Ya, karena yang membedakan Bu, Pak, membedakan manusia dengan hewan itu terletak pada ilmu. Ada dua yang membedakan. Kalau yang lainnya sama Bu, sama Pak. Hewan tuh dia bisa marah, manusia juga bisa marah. Hewan tuh dia bisa berani, ya, punya rasa berani. Manusia pun punya rasa berani. Hewan tuh punya rasa iba, punya rasa kasihan. Manusia juga punya rasa kasihan. Tapi manusia punya ilmu, hewan tidak punya ilmu. Makanya kita tak pernah nengok kalau ada pengajian, tahu-tahu ayam ikut juga berkumpulan. Pernah ada nengok Bu? Pernah ada nengok? Lagi menuntut ilmu nih ibu-ibu atau bapak-bapak muka pengajian rutinan misalnya, ya, tiba-tiba datangan ayam, datangan kambing, duduan juga nuntut. Pernah ada nengok gitu? Kenapa? Karena mereka tidak butuh ilmu. Manusia butuh ilmu. Ya. Yang kedua, membedakan manusia dengan binatang itu apa? Yang membedakan manusia dengan hewan adalah rasa malu. Ya. Kalau manusia punya rasa malu, kalau hewan tidak punya rasa malu. Ya, tengoklah kucing tuh Bu, Pak. Kalau lagi pengen kawin di tengah orang dia berkawin, ya tidak pernah kita nengok apa kucing mengadakan resepsi pernikahan, pernah tidak? Tidak pernah. Kenapa? Karena dia tak punya rasa malu. Tapi kalau kita manusia punya rasa malu. Tapi Bu, ini ada cerita nih Bu, Pak. Ada satu zaman Rasulullah tuh hewan inilah yang punya rasa berterima kasih, yang rasa sama manusia nih. Ya, zaman Rasulullah dulu Bu, ada seekor hewan namanya kijang. Kijang nih tadi itu habis melahirkan. Ya, habis melahirkan, tapi dia ini diikat karena hewan nih hewan buruan, bisa disembelih, bisa dimakan. Jadi oleh sahabat diikat. Tapi dia tuh sedang hamil tua. Nah, pas lagi diikat tadi tuh melahirkan ini kijang tadi. Ya, pas melahirkan anaknya tadi tak ada yang ngurus. Sementara dia terikat. Tiba-tiba para sahabat lainnya pergian, entah pergi berperang, entah pergi apa. Tiba-tiba Rasulullah datang di situ. Dengar suara tolong. Bu. Halo. Ini Rasulullah nih Bu, dia bisa bercakap-cakap dengan binatang. Kalau selama ini kita tahu ya Pak ya, untuk yang bercakap-cakap binatang ini khusus mukjizatnya Nabi apa? Nabi Sulaiman. Oh, Rasulullah ini Pak, dia punya mukjizat yang ada semua para nabi. Jadi semua para nabi itu ada mukjizat kan? Nabi Muhammad punya semuanya. Bisa bercakap dengan binatang juga Rasulullah SAW nih. Jadi Rasulullah terdengar tolong kata kijang tadi. Kemudian didekati oleh Rasulullah kijang tadi. Oh, ternyata kijang tadi diikat. Lalu ditanya oleh Rasulullah ngobrol sama kijang tadi. Wahai kijang, kata Rasulullah, ngapa kau minta tolong? Ini Rasulullah, aku ini habis melahirkan anakku nih, sekarang tidak ada yang ngurus. Bisa tak Rasulullah engkau lepas taliku nih dulu, aku nak ngurus si anakku nih, nak nyusukan dia. Setelah dia nyusu, setelah dia kenyang, nanti aku balik lagi, ikatlah Rasulullah. Ini kata kijang. Jadi kata Rasulullah, iyalah, tidak apa-apalah, aku bukakan ya, tapi nanti setelah dia kenyang, habis nyusu, kembali lagi. Nah, setelah habis nyusu, nah kata kijang tadi, ikat lagi wahai Rasulullah. Nah, ini kijang luar biasa nih. Beda dengan kijang-kijang yang lain. Ya, kalau kijang yang lain tidak ada yang lucu gitu. Tapi kijang ini luar biasa, minta ikat lagi. Ya, kalau kijang lain langsung lari deh, canda nanti ikatkan lagi ya. Nah, tapi ini kijang Bu lebih hebat pada manusia. Ngapa hebat? Kita sering kan kalau marah, binatangnya kau nih, sering bilang gitu ya.
binatangnya kau ini macam buruk nih binatang tuh. Padahal ini kijang luar biasa bu. Apa luar biasanya? Luar biasanya dia ingat sama janji. Ingat sama janji. Katanya nanti kalau sudah kenyang anak aku nih nyusu, ikatlah lagi wahai Rasulullah. Ternyata sudah kenyang anaknya, tetap dia nyorong tangan untuk supaya diikat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diikat oleh Rasulullah. Kita kalah sama kijang, banyak berjanji tapi tidak menepati. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir nih tidak seperti itu. Amin Allahumma. Jadi kita tidak usah lagi bu ya, Pak ya, kalau marah binatang kau nih, binatang lebih bagus pada kita. Dia menepati janji. Nah itu. Jadi perjalanan Rasulullah yang kedua adalah Isra Mi'raj ini adalah ajang menuntut ilmu. Yang ketiga yang terakhir. Sudah berapa lama nih? Sudah berapa lama? 40 menit. Ya, saya biasanya paling lama sejam ceramah. Tapi kalau malam nih ibu-ibu bapak-bapak capek, tadi pagi kerja ya dah. Yang terakhir, ini yang terakhir, penghabisan nih. Peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah ajang atau momen atau waktu kita tuh dikompakkan oleh Allah untuk melakukan amaliyah. Betul tak bu? Betul tak pak? Tadi ya kita baca sholawat, walaupun tidak semuanya ikut bersolawat, tapi ada tuh yang pelan-pelan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi, sama-sama tak tadi itu? Walaupun bapak-bapak ibu-ibu agak segan-segan ya, tapi ikut tak ya dalam hati atau pelan-pelan ya. Ini kalau tak ada acara macam gini, payah kita macam gitu. Ya tak? Coba ibu-ibu, bapak-bapak buktikan. Nanti balik sembahyang subuh, besok subuh. Habis sembahyang subuh, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tegawe tak tuh? Tegawe tak?